Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Maulaya Ayahdiani dengan nomor NIM 20030460113 akan mempresentasikan filsafat pendidikan Islam dengan judul Eksistensi Perguruan Tinggi Islam di Indonesia. Landasan ideal perguruan tinggi Islam. Proses pengembangan pendidikan Islam di Indonesia sejatinya memiliki akar yang jelas sebagai pijakan operasionalnya. Bila merujuk penjelasan beberapa literatur bahwa landasan pendidikan Islam paling tidak dapat diklasifikasikan dalam dua garis besar, yaitu yang pertama, landasan dasar ideal. Landasan ideal yang dimaksud adalah landasan yang menjadi dasar pokok pendidikan Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang kemudian dikembangkan menjadi ijtihad dan ijma' para ulama. Yang kedua, landasan dasar operasional. Landasan operasional yang dimaksud adalah landasan dasar tentang implementasi dari landasan dasar ideal, meliputi landasan historis, landasan sosial, psikologi, dan landasan filosofis yang diuraikan berikut ini. Yang pertama, landasan historis. Kondisi pendidikan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dalam bidang pendidikan, kondisi sosial, budaya, dan keyakinan yang ada pada masa lalu, penuh dengan muatan nilai-nilai positif baik yang relevan maupun tidak relevan dengan kehidupan generasi sekarang. Di samping itu, sejarah mengandung nilai-nilai yang cukup untuk dijadikan pelajaran. Yang kedua, landasan sosial. Konsepsi pendidikan sebagai ruang interaksi manusia yang hanya bisa berjalan melalui jaringan kemanusiaan. Menurut H.J. Langfeld menjelaskan bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah homo homini socius. Kondisi masyarakat yang dinamis dan statis umumnya mempengaruhi kondisi pendidikan masyarakatnya. Maka, visi dan misi pendidikan adalah membebaskan manusia dari kekurangan penindasan, menggerakkan manusia untuk hidup mereka dan bebas mewujudkan hidup yang damai dan harmonis. Yang ketiga yaitu landasan psikologis dan filosofis pendidikan melibatkan dua aspek psikologi, yaitu aspek mengajar dan belajar. Muatan psikologi dalam pengembangan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai praksisnya. Sedang muatan landasan filosofis menekankan tentang pandangan hidup manusia yang paling mendasar, yaitu kemanusiaan itu sendiri. Sedangkan landasan filosofi mengandung nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan dan manusia. Sistem pendidikan yang dimaksud dapat dipahami sebagai tata cara atau metode yang digunakan untuk mengimplementasikannya di lapangan. Sedangkan isi pendidikan menekankan materi, bahan, dan sumber penyelenggaraan pendidikan itu, yaitu A. Sistem pendidikan Islam di Indonesia. Pada awal perkembangan agama Islam di Indonesia, pendidikan Islam dilaksanakan secara informal. Sistem pendidikan Islam informal ini berlangsung di lingkungan masyarakat. B. Isi pendidikan Islam di Indonesia. Membicarakan isi pendidikan Islam di Indonesia tidak terpisahkan dari tujuan yang hendak dicapai oleh pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam sebagaimana hasil konferensi dunia pertama tentang pendidikan Islam pada tahun 1977 menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah terbentuknya manusia yang menyerahkan diri secara mutlak kepada Allah SWT. Tujuan didirikannya perguruan Islam di Indonesia. Eksistensi pendidikan Islam dalam kancah pendidikan nasional di Indonesia memiliki urgensi yang sangat besar, utamanya sebagai pilar bagi bangunan pendidikan Islam secara keseluruhan. Perguruan Islam memiliki misi sebagai Center of Excellence untuk menghasilkan para sarjana yang sujana serta manfaat pendidikan bagi stakeholder. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perguruan tinggi Islam merumuskan visi, misi, strategi, dan program kerja yang terencana, terfokus, dan kesinambungan yang dipergunakan sivitas akademika sebagai pedoman untuk mencapai tujuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.